Pagi guys, nama saya Bintang. Nama saya Naila. Nama saya Zahra. Nama saya Danis. Nama gua Sakti. Nama saya Marslen. Dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang salah satu dari hak dan kewajiban negara Indonesia. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan nih tentang hak dan kewajiban dari warga negara itu sendiri. Mungkin kita bisa mendekat bersama dengan teman saya Danes yang sangat ganteng ini. Ya, saat ini teman kita sedang pergi lomba ya. Jadi saat ini kehadiran teman kita Danes hanya dihasilkan dari fotonya yang ganteng ini. Oke, jadi hak warga negara adalah sesuatu yang dapat kita peroleh sebagai seorang warga negara, dan itu tuh mencakup banyak hal, dimana seperti sebuah kewenangan, kekuasaan yang bisa didapatkan setiap warga negara. Jadi hak itu sesuatu yang pasti diperoleh ataupun dapat diperoleh dari warga negara itu sendiri. Dan juga yang kedua, kewajiban, seperti namanya kewajiban, adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Apa itu kewajiban dan hal lainnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Celen. Dan dari kewajiban warga negara itu sendiri kita bisa mendapatkan nih, kalau itu merupakan hak, dan hak itu bisa berubah kewajiban dan hal yang wajib kita lakukan sebagai anggota masyarakat, dan umumnya kewajiban ini dilakukan supaya kita dapat memperoleh hak yang ingin kita inginkan. Jadi ada korelasinya nih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Marslen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang hak. Hak dan kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama kita akan ke hak yang terlebih dahulu. Yang pertama ada kebebasan beragama, di mana artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Kedua ada hak berkumpul dan berserikat, yang dimana setiap warga negara bebas untuk mengikuti organisasi atau kelompok tertentu. Yang ketiga hak pengakuan negara, di mana setiap warga negara berhak untuk diakui kewarganegaraannya. Yang keempat ada hak perlindungan negara, artinya setiap warga negara berhak untuk dilindungi oleh negara. Setelah itu kita ke kewajiban. Yang pertama kewajiban bayar pajak, kedua membela tanah air, ketiga partisipasi pertahanan dan keamanan negara, keempat menghormati hak asasi manusia, dan yang terakhir mematuhi pembatasan peraturan yang ada di negara tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh dari hak dan kewajiban yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sakti. Oke, jadi untuk hak dan kewajiban itu ada yang di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Untuk yang di sekolah, pertama-tama haknya kita tuh bisa sebagai siswa mendapatkan hak untuk belajar, hak untuk bermain, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Terus untuk kewajibannya tentunya kita harus belajar dengan giat, kita harus menghormati guru dan teman-teman kita harus merawat fasilitas yang ada di sekolah. Terus untuk di rumah, kita sebagai anak tentunya memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, lalu juga hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok kita. Untuk kewajibannya kita harus membantu orang tua kita harus menghargai saudara-saudara kita, dan sebagai anak dan siswa kita harus belajar. Terus di masyarakat, untuk di masyarakat kita dapat memiliki hak untuk hidup nyaman dan dapat dilindungi. Lalu untuk kewajibannya sebagai warga negara kita harus mematuhi hukum yang ada di negara ini. Contohnya kita harus memakai helm saat berkendara ataupun kita membayar pajak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan refleksi dari diri kita masing-masing yang dimulai dari Zahra. Nah, untuk refleksi yang saya bikin ini itu ya saya sudah mendapatkan hak dan sudah melaksanakan kewajiban yang saya lakukan. Yang pertama itu di rumah dengan hak yang diberikan oleh orang tua saya, dukungan, kebutuhan pokok dan lain-lain. Dan kewajiban saya dengan membantu orang tua saya. Dan di sekolah saya mendapatkan hak berupa pengajaran dari guru-guru, mendapatkan nilai dan mendapatkan fasilitas yang bagus dari sekolah. Dan kewajiban saya yaitu yang mengerjakan tugas, menjaga fasilitas di sekolah, dan menaati peraturan di sekolah. Nah, untuk di masyarakat ya saya sudah mendapatkan hak di masyarakat dengan menurut saya dari masyarakat sendiri hidup udah nyaman dan rukun lah ibaratnya. Dan saya juga
menjalankan kewajiban saya di masyarakat dengan menaati peraturan-peraturan yang telah ada di masyarakat. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu menurut saya dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan itu hidup akan menjadi nyaman dengan berpartisipasi dalam hidup yang ada di masyarakat ini. Selanjutnya adalah refleksi dari Naila. Jadi saya akan menjelaskan refleksi yang saya dapatkan. Di rumah saya telah mendapatkan hak dan kewajiban. Saya mendapatkan hak dan saya memiliki kewajiban. Hak yang saya miliki di rumah itu mendapatkan kebutuhan pokok yang saya butuhkan dari orang tua, dan kewajiban yang saya lakukan adalah mematuhi perintah yang diberikan oleh orang tua. Dan di sekolah saya telah mendapatkan hak dengan dapat mendapatkan informasi dan mencari informasi dengan mudah dan bersosialisasi, juga berinteraksi dengan berbagai macam teman. Dan di lingkungan saya mendapatkan hak berbicara dan mengutarakan pendapat. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Marklan. Saya akan mulai. Hak yang saya dapatkan sebagai seorang siswa pastinya saya mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan ikut belajar di sekolah. Setelah itu saya memiliki kewajiban sebagai seorang siswa untuk mendengarkan dan menghormati guru dan murid. Setelah itu hak yang saya dapatkan di rumah, saya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dari orang tua. Dan kewajiban yang saya lakukan di rumah adalah saya memiliki kewajiban untuk membantu orang tua dan juga untuk membantu urusan rumah tangga di rumah. Terus manfaat yang saya dapatkan dari hak dan kewajiban yang saya lakukan, saya jadi memiliki dari hak yang saya lakukan, saya jadi memiliki pendidikan yang bagus dan dapat mengikuti kegiatan berpendidikan, kegiatan yang harus saya lakukan sebagai seorang murid. Dan manfaat yang saya lakukan dari melakukan kewajiban yang saya dapatkan, yaitu saya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan pastinya menjadi orang yang bisa dipercaya dengan kewajiban yang telah saya lakukan. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Sakti. Oke, untuk jawabannya adalah iya, saya sudah mendapatkan hak dan saya sudah melakukan kewajiban yang harus saya lakukan. Untuk di sekolah, saya tuh sudah belajar dengan giat. Lalu saya juga mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Untuk di rumah, saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai anak, yaitu saya membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan kewajiban yang saya dapat adalah saya mendapatkan kasih sayang dari keluarga saya. Terus untuk di masyarakat, saya mendapat hak untuk dilindungi. Dan kewajiban saya di lingkungan masyarakat adalah saya ikut aktif dalam perkembangan lingkungan hidup saya. Dan manfaat yang saya dapatkan ketika saya melakukan kewajiban tersebut adalah rasa cinta tanah air saya semakin menggebu-gebu. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke Bintang. Oke, terima kasih Sakti. Dan terakhir adalah saya sendiri, dan saya akan menjelaskan refleksi yang saya dapatkan nih mengenai materi ini. Pertama, saya udah dapat hak belum sih dan kewajiban dari saya sebagai warga negara Indonesia. Pertama, hak yang saya dapatkan terutama di sekolah adalah saya mendapatkan hak untuk berpendidikan. Dan juga kalau dari sekolah saya mendapatkan hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya sendiri. Dan juga saya mendapatkan hak terutama dalam hal di masyarakat tuh saya mendapatkan hak untuk mendapat perlindungan negara dan bebas berpendapat nih sebagai warga negara Indonesia. Tentunya ada juga kewajiban yang harus saya laksanakan sebagai hak-hak yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, hak dari sekolah adalah saya harus menaati tata tertib dari sekolah dan juga rajin upacara nih. Setelah itu, hak dari masyarakat adalah saya harus menaati tata tertib yang ada dan juga berperilaku sesuai undang-undang. Dan juga kewajiban yang saya dapatkan melalui dari hal keluarga adalah tentu aja saya harus berbakti pada orang tua saya dan juga membayar pajak nih. Dan itu juga adalah manfaat-manfaat yang saya dapatkan. Saya makin mengerti bagaimana sih suatu negara bekerja dan hak dan kewajiban yang kita dapatkan dari negara itu, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik, berkembang dan juga bertanah air Indonesia. Oke teman-teman, ayo kita masuk. Sekali lagi, kami dari kelompok Pemuda Pancasila dengan teman saya yang saat ini tidak ada di sini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam jas merah. Dadah.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danes dari kelompok Pemuda Pancasila. Jadi karena saya baru datang, jadi saya hanya menjelaskan tentang kewajiban dan juga hak dan refleksi. Ini adalah bagian dari refleksi. Jadi menurut saya refleksi dari apa yang saya lakukan kali ini adalah saya sudah mendapatkan hak dan juga kewajiban yang seharusnya saya dapatkan. Contohnya adalah saya di sekolah saya bisa mendapatkan pendidikan, kemudian saya bisa mengenyam pendidikan sampai 12 tahun, kemudian saya bisa memeluk agama secara kemauan saya sendiri, kemudian dengan saya bebas untuk mengutarakan pendapat. Itu adalah salah satu contoh dari hak yang sudah saya dapatkan sebagai warga negara Indonesia, hak saya sebagai seorang anak, hak saya sebagai seorang pelajar, dan kemudian kewajiban ya pastinya saya di rumah membantu orang tua, kemudian kewajiban saya pastinya adalah kewajiban saya sebagai seorang murid adalah pastinya kewajiban untuk belajar. Kemudian apa manfaat keseluruhannya? Manfaat secara keseluruhannya adalah saya merasa jadi lebih involved di masyarakat, saya merasa lebih membaur dengan masyarakat, dan pastinya dengan saya mendapatkan semua hak dan juga kewajiban ini, saya merasa menjadi lebih berkembang sebagai seorang individu. Segitu saja, terima kasih.